Aku senang deh kalau papa rajin ke gereja sama berdoa. Iya Joan, papa juga senang banget, sukacita banget. Papa jadi berpikir jernih, papa jadi mengerti dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Ma, terima kasih Joan, terima kasih Nathan. Berkat doa kalian, papa jadi tidak kehilangan arah. Bukan karena Mama, Joan, atau Nathan, Pak. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan tahu kita butuh Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat-saat kita sulit, Tuhan selalu melindungi kita. Betul Ma, itu karena semuanya mujizat Tuhan. Selamanya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan minta perlindungan Tuhan, karena Dialah kekasih sejati Ma. Gimana sekarang proyeknya Papa? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Ma, Papa benar-benar menyesal. Kemarin Papa tidak mengandalkan Tuhan. Papa hanya mengandalkan orang-orang dan mengandalkan jabatan orang dan kekuasaan orang. Padahal kuasa Tuhan lebih Ma. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan ketika berserah sama Tuhan, mujizat terjadi dalam keluarga kita Ma. Terima kasih ya Ma. Mata-mata karena kita terlalu rajin untuk kita bisa datang. Saudara bernyanyi bahagia. Ya. Karena pada saat ini kami boleh datang kepada Engkau Allah Yesus. Pak, sibuk banget sih. Sampai dari ibadah juga katanya sibuk banget. Iya Ma, Papa harus ngerjain proyek ini sebelum libur lebaran. Sampai segitunya banget. Ibadah itu meskipun kita di rumah aja, kita sedang bertemu dengan Tuhan loh. Iya Ma, gak bisa gitu juga. Papa itu harus ngejar si Hendra. Hendra itu orang partai. Dia orang partai itu teman-temannya banyak pejabat partai yang bisa memberikan proyek itu. Jadi Papa harus pepet terus biar proyek itu jatuh ke Papa. Boleh aja minta bantuan saudara atau teman, Pak. Tapi terlebih dahulu kita berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan supaya Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik kemana orang yang akan Tuhan berikan untuk memberikan pertolongan, Pak. Iya. Pak, dipanggil Mama untuk berdoa dulu. Iya bentar Nathan. Kalau enggak Nathan aja sama Joan sama Mama berdoa duluan ya. Papa, ayo, ini waktunya kita misbah keluarga. Dari kemarin nggak pernah ikutan karena Papa selalu pulang malam. Aduh Mama, Papa lagi nelpon Hendra. Itu yang mengurusin pejabat dari partai yang mau ngasih proyek itu. Kalau nggak ditelepon, nggak bisa. Ma, kayaknya Papa telepon Om Joni aja ya. Buat pinjam uang, kita butuh tambahan modal. Biar proyek dari pemerintah itu jalan. Mereka minta uangnya duluan. Panggil orang terus kapan panggil Tuhannya? Joan, jangan marah-marah terus dong belajarnya. Coba dengerin perintah misi sini, coba lihat dulu. Aku nggak ngerti, aku nggak bisa penjelasan misinya, nggak jelas, nggak kedengeran gitu karena teman-teman pada ribut. Pasti bisa, coba kerjain dulu. Nathan juga jangan main-main aja, coba kerjain dulu tugasnya dari Miss itu. Iya, nanti tanganku pegel. Aduh, gimana nih anak-anak? Mana harus bayar masak, beresin rumah. Bisa nggak sih kalian mama tinggal aja belajarnya? Ini ada apa sih Ma? Pak, boleh minta tolong nggak bantuin Joan dulu kerjain tugas matematika, biar mama yang temenin Nathan ngerjain semua tugas-tugasnya dia. Kita udah bayar mahal ke sekolah, masa ya kayak gini juga masih urusan orang tua? Udah aja biar jadi urusan gurunya. Pokoknya anak-anak kita harus bisa. Ini juga Nathan sama Joan udah dikasih laptop baru, udah dikasih HP yang canggih. Masa sih masih nggak pinter-pinter juga? Ya tetap aja Pak, kita kan orang tua. Itu tanggung jawab kita untuk mendampingi anak-anak. Uang dan teknologi mana bisa. Tetap kita harus mendampingi anak-anak. Merepotkan banget sih Mama tuh nggak ngerti. Papa ini janjian loh. Ini si Hendra
Papa telepon, nggak bisa. Johnny juga janjian mau nambahin modal, enggak juga. Ini susah banget dihubungi. Kalau gini, Papa bisa rugi, Mak. Bisa rugi waktu, rugi uang. Udah, Papa mau pergi aja. Pak? Papa kenapa? Pak kenapa, Pak? Enggak apa-apa, Ma. Dada Papa sesek, mungkin stres. Jadi nafasnya juga kesendat, Ma. Aduh, ada apa sih, Pak? Si Hendra ternyata nipu Papa. Ternyata proyeknya udah diambil duluan. Padahal proposal itu udah Papa kasih duluan. Terus si Johnny itu kurang ajar. Dia mau ngasih pinjem, tapi syaratnya lebih bunganya dari bank. Rentenir kali ya. Nggak ada kasih-kasihnya. Kan Papa keponakan dia. Papa stres, Ma. Bingung harus minta tolong siapa lagi. Ada satu, Pak, yang belum kita minta tolong. Siapa, Ma? Saudara kaya. Mama punya saudara kaya yang bisa nolong kita. Bukan, kita belum minta tolong kepada Tuhan Yesus. Papa mau kan kita berdoa? Papa percaya kan kalau Tuhan Yesus mampu? Iya, Ma. Selama ini Papa selalu mengandalkan orang lain. Mama mau berdoa, Ma. Papa mau percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menjawab, mampu menolong kita. Terima kasih ya, Ma, sudah ingetin Papa. Ayo kita berdoa, Pak. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 8. Saya percaya setiap kita mengetahui hewan yang bernama lebah, seekor serangga yang dapat menghasilkan madu. Lebah menghasilkan madu supaya dapat bertahan hidup dan juga berkembang biak. Tetapi jika lebah tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara alami dari tanaman, maka ia harus menyesuaikan siklus alaminya, yaitu memasoknya dari tempat lain. Salah satunya adalah dari sari gula yang telah disediakan para peternak lebah yang ditaruh di dalam baskom. Nah, selain itu juga para lebah harus berkeliling. Mereka mencari bahkan mungkin ke rumah-rumah, termasuk ke rumah kita. Jadi kalau kita lihat lebah ada di dalam rumah kita, kemungkinan dia sedang mencari sumber makanan untuk dapat dijadikan madu. Tetapi jika kemudian lebah itu jatuh ke dalam sebuah gelas yang berisi minuman, entah itu teh, kopi, atau minuman manis lainnya, kemungkinan besar lebah itu tidak akan pernah keluar lagi. Karena lebah itu hanya berputar-putar di dalam gelas itu. Lebah itu lupa bahwa jalan keluarnya hanya melalui atas gelas itu. Dan lama-kelamaan, lebah ini pun akan mati karena kehabisan tenaga setelah berputar-putar di dalam gelas itu. Makanya jangan heran jika kita mempunyai minuman manis, lalu kita tinggalkan dalam waktu yang cukup lama, setelah kita kembali, ada hewan-hewan yang mati di dalam gelas itu. Salah satunya jika lebah itu, kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, lebah ini tidak bisa keluar karena tidak tahu jalan keluarnya, yaitu dari atas gelas itu. Melalui analogi kehidupan ini yang cukup relevan dengan kehidupan kita dapat melihat bahwa di dalam hidup kita juga tanpa kita sadari, kita lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana dan pekerjaan kita. Dan ketika kita melakukan semuanya, kita biasanya terbiasa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sampai pada akhirnya jika mungkin kita menabrak tembok atau pintu yang akan kita lewati tertutup, maka disitulah kita baru menyadari tidak ada jalan keluar. Tetapi biasanya kita tidak langsung datang kepada Tuhan. Kita berusaha dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan pikiran kita sendiri, kepintaran kita, bahkan mungkin kita meminta pertolongan kepada orang lain. Dan yang paling fatalnya lagi, kita terjerumus di dalam alternatif-alternatif yang sebenarnya dipandang jahat oleh Tuhan. Tanpa kita sadari,
kita menggunakan cara-cara duniawi untuk menyelesaikan masalah kita. Padahal sebenarnya jika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti menunjukkan jalan keluarnya. Jika mungkin kita pada saat ini kita mengalami masalah, entah itu masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam usaha, dalam kesehatan, ini bukanlah kebetulan. Di dalam perenungan kita, di dalam Mazmur 118 ayat 8 ini, yang ditulis oleh Raja Daud, ini adalah sebuah kesaksian yang dialami sendiri oleh Raja Daud. Kita tahu dalam hidup Raja Daud itu penuh dengan problem lika-liku. Dia waktu sebelum jadi raja pun, dia telah dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bahkan di dalam sepanjang hidupnya pun, dia tidak berhenti menghadapi masalah-masalah dihadapi. Tetapi di dalam hidupnya kita dapat melihat bahwa dia selalu berharap bergantung kepada Tuhan. Termasuk di dalam Mazmur 118 ayat 8 ini yang akan saya bacakan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan menariknya lagi di dalam Mazmur 118 ayat 8 ini, dia berada di tengah-tengah Alkitab. Jadi kalau kita menghitung dari Kejadian sampai dari Mazmur 118 ayat 7, dan kemudian kita menghitung dari Mazmur 118 ayat 9 sampai ke dalam kitab Wahyu, itu mempunyai jumlah ayat yang sama. Nah, kalau kita bisa lihat, jika ayat ini berada di tengah-tengah Alkitab, berarti ada maksud Tuhan yang ingin disampaikan kepada setiap kita anak-anaknya. Sekali lagi saya bacakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ini bukan berarti kita tidak percaya kepada manusia lagi, tetapi ini lebih kepada jika kita meminta pertolongan, jika kita meminta perlindungan, lebih baik kita meminta kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dia juru selamat kita, Dia Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Sedangkan manusia hanya bisa membantu secara terbatas. Karena manusia makhluk yang terbatas, yang juga manusia berdosa, yang tidak bisa berdaya di dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Nah, jika kita di dalam hidup kita pada saat ini, kita menghadapi masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan takut, tidak ada masalah yang lebih besar yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Jika Tuhan Yesus saja sudah datang ke dunia ini, rela disalibkan dan mati untuk membereskan problem terbesar manusia, yaitu dosa, yang seharusnya kita binasa, tetapi kita diselamatkan dan dilepaskan dari kebinasaan, tentu tidak ada masalah yang lebih remeh yang tidak ditolong oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Jika Anda saat ini berbeban berat, punya masalah, mari kita katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada solusi. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Jika di sekeliling kami sudah gelap, kami akan memandang ke atas dan melihat bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Seperti di dalam Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mari kita datang saat ini, kita tundukkan kepala kita. Kita bawa semua beban pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita datang dengan hati yang hancur, kita datang dengan rendah hati. Kita bilang, kami perlu Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan melalui Mazmur 118 ayat 8 ini. Kami sama-sama, kami ingin datang kepada Engkau, kami ingin lebih mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami saat ini ada masalah, Tuhan ampuni. Jika selama ini kami menggunakan kekuatan kami sendiri, kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan bukakan pintu yang tertutup. Dan biarlah setiap kami Tuhan, Tuhan jawab pergumulan kami tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam kehidupan kami selanjutnya, biarlah Tuhan terus mengingatkan kami, memimpin kami, sehingga kami tahu bahwa hidup kami tidak ada masalah lebih berat. Ketika kami menghadapi masalah, kami percaya Tuhan ada dan campur tangan memberikan jalan keluar. Tuhan berkati siapa anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan tolong
Di dalam pandemik ini Tuhan yang memberkati, curahkan berkat. Tuhan terus pelihara kehidupan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami juga berdoa mereka yang punya pergumulan dalam kesehatan, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan juga jamah, berikan juga penyembuhan. Berikan mujizat daripada Tuhan. Berikan juga Tuhan apabila ada relasi-relasi yang rusak di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kami mohon Kau curahkan kasih-Mu, berikan pengampunan, sehingga kami dapat saling mengasihi, saling mengampuni. Dan juga untuk setiap masalah-masalah yang lain, yang orang lain tidak tahu, Engkau tahu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang campur tangan, Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.